Shin Tae-yong terkejut. Timnas U19 Indonesia kembali mengukir sejarah di ASEAN Cup 2024 ini yang membuat Erick Thohir kaget. Indra Syafri tepis label hanya jago di level ASEAN bersama Timnas Indonesia siap bidik Piala Dunia U20. Semoga Presiden PSSI selamanya. Usai Timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024, kepemimpinan Erick Thohir dikagumi. Semoga titik terang. Erick Thohir bicara situasi terkini soal Maarten Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti mimpi, jadi kiper terbaik ASEAN Cup U19 2024, penjaga gawang Timnas U19 Indonesia persembahkan untuk keluarga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya menjawab dengan gamblang soal kabar Indra Syafri yang akhir-akhir ini disebut-sebut bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong terkejut. Timnas U19 Indonesia kembali mengukir sejarah di ASEAN Cup 2024 ini yang membuat Erick Thohir kaget. Pelatih Timnas Senior Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini memberikan selamat kepada Timnas U19 Indonesia atas kemenangan mereka di ASEAN Cup U19 2024. Ucapan tersebut disampaikan melalui kolom komentar di postingan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Senin (29 Juli 2024). Shin Tae-yong menulis selamat kepada Timnas U19 yang berhasil meraih juara. Timnas U19 Indonesia meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin (29 Juli 2024). Gol penentu kemenangan dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18, memanfaatkan sundulan Kadek Arel dari situasi sepak pojok yang dieksekusi oleh Kaviatur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih. Alhamdulillah, setelah 11 tahun sejak juara terakhir pada 2013, Timnas U19 yang terdiri dari pemain pelapis menunjukkan tidak hanya skill yang hebat, tetapi juga mental juara, ujar Erick Thohir. Ia menambahkan, sungguh luar biasa dan saya senang melihat prestasi U16 kita di ASEAN. Meski belum mencapai final, kini U19 berhasil meraih juara. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Indra Syafri tepis label hanya jago di level ASEAN bersama Timnas Indonesia siap bidik Piala Dunia U20. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, ingin buktikan tajinya di kompetisi level lebih tinggi lagi. Indra Syafri sudah teruji saat memimpin Timnas Indonesia pada kompetisi antar negara-negara Asia Tenggara di level kelompok usia. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut sudah mempersembahkan 4 trofi untuk Timnas Indonesia di semua level kelompok umur.
Terkini, Indra Syafri sukses mengantarkan timnas U19 Indonesia jadi juara ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia juara usai menang 1-0 atas Thailand di final ASEAN Cup U19 2024 pada Senin dalam kurung 29 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Trofi ini jadi yang kedua bagi Indra Syafri di kompetisi ASEAN Cup U19 dalam kurung dulu bernama Piala AFF U19. Trofi perdana Indra Syafri diraih pada Piala AFF U-Strip 19 2013 saat mengasuh generasi Evan Dimas dan kawan-kawan. Dua trofi lainnya diraih di Kamboja saat mengasuh timnas U22 Indonesia. Kala itu Indra Syafri sukses mengantarkan Indonesia meraih trofi Piala AFF U22 2019 dan medali emas SEA Games 2023. Meski harum di kompetisi level Asia Tenggara, Indra Syafri masih sering mendapatkan sorotan negatif di publik. Publik menilai bahwa pelatih berusia 61 tahun tersebut belum bertaji saat memimpin timnas Indonesia di kompetisi level Asia. Indra Syafri baru sekali meloloskan timnas U19 Indonesia ke Piala Asia U19 via jalur kualifikasi, tepatnya pada edisi 2014. Kiprah Garuda Nusantara saat itu langsung terhenti di babak penyisihan saat memasuki putaran final. Prestasi lebih baik didapatkan 4 tahun kemudian saat memimpin Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan di ajang yang sama. Timnas U19 Indonesia terhenti di perempat final usai kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Meski begitu, Indra Syafri bantah hanya jago di level Asia Tenggara saja. Tapi jangan dibilang saya spesialisasi AFF juga. 2014 sudah lulus Piala Asia, 2018 8 besar Asia, ujar Indra Syafri. Dan saya diberi tugas yang kedua untuk bisa mengantarkan tim ini lolos kualifikasi Piala Asia, lanjutnya. Usai jadi juara ASEAN Cup U19 2024, Indra Syafri pasang 2 target ambisius untuk timnas U19 Indonesia. Indra Syafri ingin lolos ke turnamen Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel. Semoga Presiden PSSI selamanya. Usai timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024, kepemimpinan Erick Thohir dikagumi. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, khususnya tim nasional Indonesia terus melaju ke persaingan internasional. Sejumlah prestasi satu persatu diraih timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Mulai dari menyabat medali emas SEA Games 2023 Kamboja, lolos ke 8 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan yang terbaru juara ASEAN Cup U19 2024. Pada partai final ASEAN Cup U19 2024, timnas U19 Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT, Surabaya, Jawa Timur. Gol sematawayang timnas U19 Indonesia diciptakan oleh Jens Raven.
Atas pencapaian tersebut, netizen pun ramai-ramai memberikan komentar atas unggahan Erick Thohir yang membagikan momen juga hadir di Stadion GBT lewat media sosial TikTok pribadinya. Respect dan hormat saya untuk Pak Erick Thohir, seperti tidak punya lelah untuk sepak bola Indonesia, tulis Murj semenjak PSSI dipimpin Pak Erick Thohir. Timnas Indonesia pelan-pelan sudah mulai bangkit, kata Zayan. Komentar menggelitik dituliskan Bradford lebih takut kehilangan Pak Erick daripada kehilangan pemain. Indonesia sangat maju di tangan dia. Balas _buah 1717, beliau sudah sangat berpengalaman di sepak bola yang aku baca pernah jadi presiden Inter Milan, pemilik saham terbesarnya dulu, gimana gak bagus? Selain itu, warganet sangat kagum dengan kinerja Erick Thohir di PSSI. Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Terima kasih Pak Erick Thohir sudah memperhatikan timnas di segala kelompok umur. Panjang umur Pak Erick, teruslah buat sejarah bersama PSSI dan timnas Indonesia, ujar remaja kematian. Beliau pulang pergi dalam kurung PP dari Perancis langsung OTW GBT. Tak pernah lelah membangun sepak bola Indonesia, ucap Sihu Kutbinafis. Ya, tidak setiap pertandingan beliau hadir, maklum dia kan masih jadi menteri dalam kurung BUMN, pasti jadwalnya padat. Tapi yakin dia selalu support untuk sepak bola, tutur Desri Ferarita. Seperti biasa Bapak Erick kalau sedang menyaksikan anak-anaknya bertanding pasti sambil zikir timpal II. Berkat kerja nyata Erick Thohir, timbul rasa khawatir dari netizen jika pria berusia 53 tahun itu tidak lagi menjabat ketum PSSI. Saud Erdaga Lida kembali ke setelan pabrik. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared. Semoga titik terang. Erick Thohir bicara situasi terkini soal Maarten Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara soal situasi terkini Maarten Paes yang belum juga bisa membela timnas Indonesia. Padahal skuad Garuda bakal kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menjalani laga perdana putaran ketiga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Namun, jelang menghadapi ajang ini, skuad Garuda dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Pasalnya, satu pemain keturunan yakni Maarten Paes belum juga ada kepastian kapan bisa membela tim Merah Putih. Padahal Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI sejak 30 April 2024 lalu, tetapi sampai saat ini belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Situasi ini terjadi karena permasalahan yang di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung Court of Arbitration for Sport atau CAS belum juga selesai. Erick Thohir saat ditanya terkait situasi terkini Maarten Paes seperti apa, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu CAS. Maarten Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS, ujar Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa pihaknya bakal berusaha keras agar Maarten Paes bisa bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, saat ini pihaknya masih hanya bisa menunggu keputusan CAS. Ada sidang, ada apa ya kita tunggu, kata Erick.
Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan agar semua pihak bersabar dengan proses panjang Maarten Paes ini. Pasal PSSI juga berharap sang pemain bisa segera membela dan menambah kekuatan timnas Indonesia nantinya. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak mewakili FIFA, jelas Erik. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer, yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang, tuturnya. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up Seperti mimpi. Jadi kiper terbaik ASEAN Cup U19 2024, penjaga gawang timnas U19 Indonesia persembahkan untuk keluarga. Penjaga gawang timnas U19 Indonesia, Ikram Al-Ghifari angkat bicara usai mendapatkan penghargaan sebagai kiper terbaik ASEAN Cup U19 2024. Penjaga gawang Semen Padang FC tersebut memang pantas untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Kiper 18 tahun tersebut tampil impresif sepanjang turnamen. Ikram Al-Ghifari hanya kebobolan sekali sepanjang turnamen saat menghadapi Timor Leste. Sementara di 4 laga lainnya, penjaga gawang Semen Padang FC sukses mencatatkan clean sheet untuk timnas U19 Indonesia. Kehadiran Ikram Al-Ghifari berhasil memberi rasa aman bagi para pemain belakang timnas U19 Indonesia. Trofi ASEAN Cup U19 2024 jadi medali keduanya di level Asia Tenggara. Sebelumnya, Ikram juga berhasil meraih trofi Piala AFF U16 2022 kala diselenggarakan di Sleman, Yogyakarta. Dirinya mengaku sangat senang dengan penghargaan sebagai kiper terbaik. Ya, sangat senang sekali. Ini pertama kali saya jadi best keeper, ujar Ikram Al-Ghifari usai pertandingan final timnas U19 Indonesia versus Thailand. Senin 29/7/2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ikram Al-Ghifari mempersembahkan penghargaan tersebut untuk keluarganya. Penghargaan ini untuk orang tua saya, adik-adik saya, dan semua keluarga, dan untuk semuanya, ujar Ikram. Meski berhasil mendapatkan penghargaan tersebut, Ikram tetap tidak melupakan jasa rekan setim. Menurutnya, catatan impresif di lini pertahanan jadi jasa semua pemain yang ada di lapangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya menjawab dengan gamblang soal kabar Indra Syafri yang akhir-akhir ini disebut-sebut bisa menjadi pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Indra Syafri baru saja membawa timnas U19 Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Cup U19 2024. Setelah membawa timnas U19 Indonesia meraih gelar juara, nama Indra Syafri langsung mencuat kembali. Belakangan ini nama Indra Syafri dibahas karena ia dinilai sebagai sosok yang paling tepat menukangi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dengan harapan Shin Tae-yong fokus menukangi timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, tim kedua yang bakal disiapkan buat tampil di Piala AFF ini bisa ditukangi pelatih lain. Nama Indra Syafri muncul apalagi ia juga baru membawa timnas U19 Indonesia meraih juara Piala AFF U19.
Ia juga telah membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023. Dengan begitu, ia sudah terbiasa bersaing dengan tim-tim di Asia Tenggara. Saat ditanya terkait hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa sampai saat ini semua pelatih sudah memiliki tugas masing-masing. Menurutnya, timnas Indonesia senior sepenuhnya ditangani Sintayong apapun agendanya. Setelah itu, timnas U19 Indonesia ditukangi oleh Indra Syafri. Kemudian timnas U16 Indonesia dilatih oleh Nova Arianto. Kan kami sudah bagi bahwa sudah ada Coach Nova yang kemarin membawa U16 kita, ujar Erick Thohir. Dengan persiapan 3 bulan, hasil yang sangat baik. Ketika lawan Vietnam menang 5-0 dalam kurung di Piala AFF U16 2024, ucapnya. Menurut Erick ini semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Oleh karena itu tak ada pilihan pelatih lain dan semuanya sudah ditetapkan dengan target masing-masing. Coach Indra fokus di U20, Coach Sintayong sekarang tetap fokus untuk senior dan U23, kata Erick. Artinya apa, PSSI punya pilihan pelatih. Dan setiap pelatih punya target masing-masing dan bersaing masing-masing. Jadi tidak hanya pemain, ya pelatih juga harus bersaing, tuturnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sintayong full senyum, timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai bek kasta teratas Jepang bersedia bela Garuda, pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda, menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, anak asuh Sintayong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Sintayong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Riku Matsuda, bek berpengalaman di kasta teratas Liga Jepang ini, layak dipertimbangkan Sintayong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta pada Sabtu dalam kurung 27 Juli 2024 lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Berbekal pengalaman tampil di kasta teratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.